kan komik itu ada dua Kak ya. Ada jiwanya, ada raganya. Apa tuh? Jiwanya itu cerita, jiwanya otomatis ceritanya. jiwa. Dan raganya itu gambar. Ya alhamdulillah skillnya sudah ada kan, skillnya sudah ada, tinggal diasah dikit dan alhamdulillah menang juara 1. Alhamdulillah. Kemarin Jombang ulang tahun kan ya? Iya. Ini gambarnya Jombang. Ini di sini logonya ya Nama komunitasnya apa ya Kak? Singkatannya JCC ya, Jombang Creative Community. Pun Boleh Kak. dari kalian yang ingin menjadi atau sekarang lagi membuat komik, boleh bergabung di komunitas JCC Jombang. Nggak harus komik kok Kak. Bisa tukang yang lain, tukang gambar, tukang bikin puisi, tukang bikin novel, semuanya kan kreatif. Ya. Bukan Jombang komik kan, Jombang kreatif. Jadi semuanya yang Menjadi penulis gitu ya. betul, bisa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat santri, apa kabar nih? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ainur Samsia bersama Kak Fahmi di program Ngobrol Suara Tebu Irang. Kami berkunjung ke kediaman salah satu komikus atau ahli komik asal Jombang, yang mana komik tersebut tidak seperti biasanya. Di dalam komik ini, beliau mengisahkan tokoh-tokoh para ulama NU. Salah satunya adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dia bernama Kak Muzaki Al-Amin. Halo Iya, Kak. Halo Kak. Assalamualaikum Kak Samsi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Okay. Walaupun dikejar deadline. Ya, alhamdulillah baik ya Kak. Iya. Ini kayaknya langsung aja ya Kak. Baik. Ngobrol, berbincang-bincang langsung. Oke, sebelumnya boleh sapa dulu sahabat Suara Tebu Irang. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Muzaki Al-Amin, bisa disebut Bajeki dari Jombang. Kesehariannya menjadi mahasiswa semester 3 di UNWAHA, Universitas Wahab Hasbullah, dan ya kegiatan positif lainnya yaitu menjadi komikus ya, dan satu lagi menjadi sebuah leader atau ketua di komunitas Jombang Kreatif. Gitu. Oke, kalau boleh tahu, ini kan komik ya Kak. Ya. Bajek ini, ya sebelumnya ya, kan Bajek ini dikenal lebih akrab dipanggil Mas Jek, Mbak Jeki ya. Mungkin mau diceritakan awalnya kenapa gitu jauh jadi Al-Muzaki Al-Amin jadi Mbah Jek gitu. Kak. Jadinya itu sebuah gimana ya, personal branding ya awal-awal. Jadi dulu pandemi 2019 itu saya kebetulan resign gitu dari sebuah lembaga dan ingin terjun ke profesional ilustrasi. Nah itu kan butuh gimana ya, butuh sebuah icon gitu loh, icon. Lalu kan dulu kan di lembaga yang saya resign itu sering sekali gitu bercengkrama sama anak-anak juga dekat dengan saya. Terus aku mikir gitu, gimana kalau ada nggak ya sosok gitu ya, sosok seseorang yang dekat dengan anak-anak gitu. Kalau orang tua kan jelas, tapi kalau mbah gitu kan, kalau mbah, ternyata unik nih gitu, mbah-mbah yang berpawakan anak kecil dan mainnya sama anak-anak gitu, mengedukasi kalau sesungguhnya masa lalu itu tidak boleh tinggalkan gitu. Jadi belajarnya itu untuk gimana ya, supaya anak-anak tetap ke jalan yang baik gitu, nggak kayak misalkan sekarang yang apa-apa gadget, apa-apa sosmed gitu. Rencananya mau diarahkan ke yang lebih baik, begitu sih intinya dulu. Mbah Jeki ya. Mungkin bisa diceritakan gimana awalnya bisa menekuni di dunia komik ini? Jadi ceritanya kita mundur ya dari awal ya. Dulu saat sekolah itu mungkin sekitar 2013 gitu ya, 12 itu masih SMP Kak, MTS ya, MTS Denanyar. MTS itu di mana? Di Denanyar. Iya. Dulu ingat sekali, jadi masa-masa gimana ya, puber lah ya. Jadi masalah hati, masalah perasaan itu masih galau. Lah kebetulan hobi kan dari kecil gambar ya. Kata ibu itu dari rahim sudah coret-coret. Oh, dari rahimku kan biasanya nendang-nendang, itu coret-coret gitu. Makanya terus MTS itu aku curahkan gitu saat galau.
ya ada suka terus ternyata dia nggak suka gitu misalkan. Aku curahkan tuh Kak, jadi aku frustasi, ya oh gimana nih hatiku kacau gitu, lalu aku curahkan kan, jadi buku ya, buku tahu buku kayak Sidu gitu kan, Iya. bukunya berapa lembar itu aku gambar dari awal sampai akhir, cuma butuh 1 minggu selesai komik. Komik itu. Iya komik Kak, dan di itu senangnya luar biasa, dengan artian aku share ke kelas gitu kan, terus baca, wah kok menarik banget ceritanya. Nah dari situ termotivasi ya kan, lalu ketemulah sama guru-guru juga yang ayo Zaki kamu pasti bisa, lalu dimasukkanlah ke majalah gitu, majalah sekolah, makin makin heboh lagi tuh Kak. Nah setelah itu ke ke sekolah SMA ya. Masih di Denanyar. Iya, Man Denanyar. Kebetulan di situ ya tetap hobi kan, hobi saya memang bercerita kan tadi ya. Patah hati, senang aku luapkan ke komik. Nah, kebetulan saat Man itu ada kepala sekolah ya dalam tanda kutip agak gimana ya? Peraturannya agak aneh gitu. Dalam artian misalkan contoh ada teman sekelas ya, telat gitu. Nah kepala sekolahnya itu ngasih teguran yang unik-unik, misalkan entah apa gitu kan ya, kita tahu sendiri lah, misalkan kalau laki-laki bandel. Nah aku luapin tuh kan, beliaunya ke kelas gitu. Iya, ke kelas gitu. Wah unik nih ceritanya gitu. Aku tulis, aku gambar, lalu aku taruh ke mading sekolah Kak. Jadi mading itu cuma komik saya itu gede itu A3 gitu. Berarti diapresiasi juga ya sama. Nah itu belum. Jadi kan intinya kayak satir ya jadinya ya modelnya ya. Kan itu sebuah kritikan kepada kepada sebuah lembaga yang ngasih apa tadi, teguran yang aneh-aneh gitu. Tetap edukasi. Lalu ketahuan ya sama kepala sekolahnya, sama guru-guru di situ. Ditegurlah saya, Zaki gitu, boleh kamu seperti ini gitu, maksudnya gimana ya, ngasih kritikan gitu, tapi kan masih kecil gitu ya, baiklah, maksudnya gambarnya juga bagus dan lain-lain. Ternyata dari itu ada guru TIK ya, guru komputer itu bilang ke saya gitu, Zaki ada lomba nih gitu, lomba dari ITS dulu itu, soalnya gimana ya, Man Denanyar tuh berafiliasi lah, bekerjasama sama ITS gitu, Pradistik, dan itu setiap tahun ada lomba. Kebetulan saya pertama lah di situ, disuruh lomba gambar Kak. Dan ya itu, ya alhamdulillah skillnya sudah ada kan, skillnya sudah ada, tinggal diasah dikit, dan alhamdulillah menang juara 1. Alhamdulillah. Ya dari sana. Ya setelah itu ditekuni aja Kak, ditekuni. Pokoknya gimana ya, kan sudah tahu ya, dari SMA sudah tahu hobinya gambar, jadi aku tekunin, dan alhamdulillahnya dari situ menang juara, sampai dapat piala, sampai dapat uang buat beli laptop dan lain-lain, ditekunin, dan akhirnya sekarang jadi profesi yang menjanjikan dan tetap untuk saya gitu. Nah kan berarti sudah banyak ya karangan-karangannya gitu. Iya, alhamdulillah. Mungkin dari sebanyak karangan itu dikontribusikan kemana aja gitu Kak? Dulu pertama kali lulus sekolah itu alhamdulillahnya masuk webtoon Kak. Oh, webtoon. Tahu webtoon ya? Tahu webtoon yang warna hijau ini, hijau. Ya alhamdulillahnya dulu sempat official selama 1 tahun, tapi webtoon yang lain gitu. Ada webtoon kan, ada webtoon dari Line, ada dari dulu Kakao Talk kalau Kakak tahu, dari Korea juga. Dan ya setahun berlalu dan ya sudah dapat apresiasi, dapat gaji dari situ. Itu ya nomor 1 ya. Judulnya dulu Arasita. Bisa dicari. Arasita itu agak romance ya kayak ini kan Islami ya. Dulu ke romance gitu. Jadi sinopsisnya itu dari ada anak kecil, ada anak sekolah gitu, SMA. Ada murid baru tuh, misalkan kakak gitu kan, perempuan, tapi aneh, setiap jam 10 pulang. Kira-kira kenapa? Ayo. Nah itu plotnya di situ. Ternyata dia itu begini, dan uniknya kan si protagonis ya, yang utama itu, karakter utamanya itu cuek. Tapi sejak saat ada muslimah yang cewek tadi itu jadi semangat gitu. Ternyata bisa membuahkan positif gitu sih.
intinya ya tetap positif gitu. Itu karangan yang pertama. Pertama kalau Nah, ini kalau kan kita lagi ngomongin yang apa tokoh ulama NU ya, itu betul. sangat menarik banget gitu. Nah, mungkin butuh berapa lama bisa jadi karya yang dinikmati masyarakat, apalagi genrenya itu kayak apa? Islami ya. gitu. Jadi gimana ya? Semuanya kan kalau bahasa Inggrisnya itu fly watch lah ya. Apa jam terbang itu kan jam terbang. Jadi semakin enggak itu aneh aja lambat laun. Ya dari tadi Kak diasah tapi dapat penghasilan. Kita kan pengennya gitu, diasah terus juga sering ngelesi anak-anak gitu kan. Jadinya lebih berkembang. Dan modalnya sih memang dari awal ya. Dari awal pengennya itu berdakwah lewat karya. Jadinya ya harusnya positif gitu, nggak boleh yang aneh-aneh gitu kan. Ya yang ini langsung ke sini apa ada lagi? Ya ini dari kapan sampai kapan pembuatan? Ini pembuatannya dari tahun 2022 ini. Ini kerjasama dari dosen ya Kak, dosen bahasa Arab. Beliaunya punya ide gitu kan, TA tugas akhir kuliah itu kan di sana itu kan biasanya cuma gimana ya, kalau bahasa Arab itu kayak membuat buku gitu kan, membuat apa PPT atau semacam metode gitu kan kurang menarik. Nah ibu dosennya Bu Rina kalau nonton itu beliaunya kebetulan menghubungi saya dan kerjasama lah kita. Jadi awalnya kan yang ceritanya nggak murni dari saya. Jadi ada anak-anak, ada berapa di sini, ada 5 kalau nggak salah. Ini saya jadiin karakter di sini Kak. Ada Mas Badrus, Mbak Yasmir, Mbak Devi gitu kan di sini. Disuruh untuk membuat cerita ya gimana ya, kalau anak-anak kampus kan ceritanya masih ngambang gitu lah ya. Dari saya pribadi ya dimantepin gimana supaya jadi lebih menarik gitu kan, harus diolah. Dan ya alhamdulillahnya dalam kurun waktu mungkin 2 bulan ya pengerjaan ya 2 bulan alhamdulillah sudah terbit gitu. Oke, alhamdulillah ya. Nah Kak, kan ini apa selama 2 bulan ini selama pembuatan apa sih hal menarik gitu, yang seru, yang lucu gitu loh selama pembuatan ini? Banyak sekali ya Kak ya. Yang mungkin yang paling berkesan dari saya itu ini kan gimana, komik yang menceritakan tentang keteladanan ya Kak ya. Dan beliaunya juga pahlawan nasional ya Mbak Wahab itu. Jadinya nggak boleh main-main, dalam artian ceritanya benar-benar harus legit lah ya, data gitu, dan legit dan dinikmati juga enak. Yang mungkin berkesan itu di sini, kalau Kakak tahu ya, di sini kan bahasa Arab Pak. Iya. Nah ini kan kalau bahasa Arab itu fragile, dalam artian kayak harus benar-benar harokatnya benar atau apalah itu. Sampai datangkan dosen dari Malang Kak, yang benar-benar beliaunya memang ahli dalam bidang penerjemah bahasa Arab beliaunya. Dan yang paling menarik juga itu kami bisa sowan ke Duriah, Abah Hasib dan lain-lain ya. Beliaunya bicara tentang perjuangan Mbak Wahab itu kan, jadi saya punya insight lebih dalam tentang hal itu. Dan ya alhamdulillahnya berkat menerbitkan sebuah komik yang positif bisa membawakan berkah ke yang lain-lain, begitu sih Kak. Nah tadi kan menarik ya Kak, Kakak bisa sowan itu ya, sowan apa ya bahasa Indonesia, sowan berkunjung silaturahmi ya ke zuriahnya Kiai Haji Wahab. Nah ini kalau ngomongin kendala nih selama pembuatan kurun waktu 2 bulan ya, itu kendalanya apa aja sih Kak? Sebagai seorang tukang gambar ya, jadi kan kendalanya pasti juga digambar gitu. Tapi sebelum itu kan komik itu ada 2 Kak ya, ada jiwanya, ada raganya. Jiwanya itu cerita, otomatis jiwa. Dan raganya itu gambar. Kita bahas ke jiwanya dulu ya. Jiwanya ya tadi yang karena bahasanya anak-anak kampus itu masih amburadul gitu kan. Jadi aku mikirnya ya harus benar-benar ini gimana supaya menarik. Jadinya ada plot twistnya. Misalkan gimana ya? Misalnya ada cerita gitu kan ya, ada anak
biasa polos terus dibilangin habis itu tobat. Itu kan kurang menarik kan ya. Ini kan keteladanan. Jadinya gimana supaya pembaca itu menarik, oh ternyata misalkan kakak tak traktir bakso gitu kan di sini kan ceritanya tak traktir bakso, tapi ternyata ada orang lain yang nggak ikut makan tapi mentraktir gitu. Karena apa? Karena membaca buku keteladanannya Mbah Wahab gitu kan. Itu kan menarik gitu kan daripada ngomong terus ada karakter yang tadi yang cuma gini doang terus aku tobat gitu kan nggak enak. Oh ternyata terus habis itu oh kenapa dia bisa pintar baik sekali ya mentraktir kita misalkan di komik ini. Oh ternyata dia habis baca bukunya Mbah Wahab keteladanan gitu. Itu kan menariknya begitu. Nah, itu dari jiwa ya sekarang raganya. Kalau komik ya alhamdulillahnya gimana ya? Termudahkan oleh alat-alat yang sudah tersedia, pen tablet. Mungkin membuat karakternya itu Kak yang susah. Biasanya kalau cowok harus ganteng, misalkan cewek harus cantik misalkan. Ya itu sih Kak, jadinya gimana ya? Kita kalau bahasa komikus itu kalau cerita itu harus kita tuangkan jiwanya ke karyanya. Waduh, agak berat. Ya, soalnya harus gimana ya? Menentukan angle gitu kan ya. Misalkan kalau komik gitu kan gambarnya tidak melurus di depan gitu. Misalkan majunya kan di sini depan, tapi bisa dari atas. Misalkan anaknya lagi semangat itu nggak bisa dari samping gitu. Gitu kan. Nah, itu mungkin bukan kendalanya kayaknya, berarti lebih ke enaknya kayak gitu. Asiknya bercerita lewat komik itu sih. Mungkin pertanyaannya yang lebih tepat. Sedikit kendala berarti ya Kak? Sedikit. Enggak. Kendalanya mungkin kan disambi kuliah Kak ya. Jadinya agak keteteran gitu kuliahnya dikit. Emang sekarang semester berapa? Semester 3. Oh, semester sama 3. Katanya kayak kakak. Kan settingan. Itu kakaknya juga ini semester 3. Iya. Oke Kak, ini sih menurut aku keren banget ya. Yang tahu aku dari dulu gitu kan komik itu isinya ya kayak romantis gitu, kayak apa anime gitu kan. Aduh, ya. Nah, yang aku apa sih wow gitu. Kok bisa gitu menceritakan tokoh ulama besar ya kan. Kayak Haji Wahab itu dari mana dapat ide sama inspirasinya gitu Kak? Sebenarnya ada banyak sih Kak. Ya, mungkin yang mempelopori itu dari guru komik saya, namanya Kang Husni. Siapa dulu? Kang, monggo Kang. Beliaunya kebetulan kuliah di Tebu Ireng dan bikin komik tentang Tebu Ireng, Babat Alas ya. Tahu kan ceritanya? Babat Alas Tebu Ireng dulu. Judulnya Babat Alas. Iya, ada 3 trilogi. Nah, rencananya mau diterbitkan saat mungkin hall gitu atau ada muktamar gitu Kak. Sudah jadi, tinggal proses itu dan itu sangat gimana ya membuat saya pribadi juga ikut semangat gitu. Dibilangin gas aja gitu Zaki gitu kan, ini juga kesempatanmu untuk berdakwah gitu kan. Katanya Kang Husni bagian Dewa atau Tebu Ireng gitu kan, saya bagian tak beras kan gitu. Nanti bisa aja nanti bagian Denanyar gitu biar Jombang ada gimana ya ceritanya dikomikkan gitu kan. Soalnya anak-anak sekarang kan kalau cuma baca buku yang ada tulisannya kan tidak menarik gitu ya. Harus ada gambarnya ya. Betul. Dan alhamdulillahnya diapresiasi dengan baik gitu sih. Semangat. Nah, Kak kan itu kan dapat dukungan dari Kak Husni itu teman apa gimana? Gimana? Kak Husni ya teman komikus juga, komikus. Nah, kan mungkin selain dari Kak Husni ini kayak dari pihak kampus ataupun dari mana gitu itu mengapresiasi ini hasil karyanya. Untuk saat ini mungkin tidak bisa dipublikasikan ya kayak maksudnya tidak bisa diterangkan apakah diapresiasi atau tidak karena dari pihak kampus juga mungkin masih belum mengetahui secara penuh ya Kak. Saya juga masih heran, mungkin ya insya Allah kita pelan-pelan saja, metodenya pelan-pelan. Jadi kalau misalkan ini loh karya kamu siapa gitu kan ya, kalau misalkan kita berkarya terus habis itu tunjukin kalau kita benar-benar mampu lah ya. Dalam artian nggak ada kesalahan dari ini, insya Allah dari pihak kampus bisa mengapresiasi.
Mungkin yang terakhir itu dari dulu memang gimana ya? Ya komik sarana bercerita dari awal tadi kan bercerita dan kebetulan semangat sekali membuat komik dengan berkarya keteladanan sang ulama ini gimana ya? Enak gitu Kak, maksudnya kita bisa dalam artian berdakwah, kita bisa menyebar kebaikan dan itu rasanya beda gitu daripada kita buat komik romantis gitu misalkan kayak tadi, itu beda sekali. Dan ya itu motivasinya Kak, inginnya gimana ya, menjadi legasi lah Kak, dibaca kita dapat pahala gitu kan ya, itu kan enak kan ya, misalkan ada yang baca terus wah alhamdulillah bisa termotivasi dan kita dapat pahala yang mengalir sampai ke akhirat nanti. Amin. Itu sih. Mungkin itu ya Kak, kan ini udah jadi komikus atau ahli komik gitu. Tukang enggak ya, tukang. Kok Kakak sendiri punya komunitas gitu? Alhamdulillahnya ada Kak. Jadi ding 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 ding. Tuh. Ini karya-karya komunitas, ini karya saya pribadi. Ini kan kemarin Jombang ulang tahun kan ya? Iya. Ini gambarnya Jombang. Ini di sini logonya ya Nama komunitasnya apa ya Kak? Singkatannya JCC ya, Jombang Creative Community. Jombang Creative Community. Itu ya kebetulan saya jadi ketuanya di situ, leadernya, dan ya 2 orang sih, Kang Gusni juga ikut berkontribusi dulu. Ayo bikin komunitas supaya Jombang itu nggak kamu tok gitu kan, kamu bisa sharing ilmunya. Dan dengan harapan dengan adanya JCC ini nggak cuma saya yang bisa hidup dari karya, tapi anak-anak yang Jombang itu bisa hidup dari karyanya gitu sih Kak. Mungkin teman-teman juga boleh ya Kak ya, siapapun boleh Kak, dari kalian yang ingin menjadi atau sekarang lagi membuat komik, boleh bergabung di komunitas JCC Jombang. Nggak harus komik kok Kak, bisa tukang yang lain, tukang gambar, tukang bikin puisi, tukang bikin novel, semuanya kan kreatif ya. Bukan Jombang komik kan, Jombang kreatif, jadi semuanya yang jadi penulis gitu ya. Betul, bisa kok, bisa gabung di komunitas JCC Jombang Creative Community. Bersama Kak Muzaki Al-Amin, Mbak Ciki. Mungkin itu aja ya Kak, terima kasih, semoga karya-karyanya bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Amin. Dan kita bisa mengikuti, meneladani sesosok ulama besar NU, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu aja ya, terima kasih ya Kak. Sudah menyempatkan waktunya. Iya, kalau mungkin ada tambahan atau komen ya, komen di bawah, mungkin ingin join silahkan. Oke, baik. Gitu. Mungkin ntar bisa dicantumkan ya nama IG-nya biar tahu ini seorang komikus asal Jombang. Oke, mungkin itu aja ya Kak. Iya, terima kasih Mbak Jeki Studio di sini. Sekian dari Mbak Jeki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Udah lewat hal ini ada. Aku pengen beli jadinya. Silakan. Mahal pasti Kak ya? Enggak sih. Dihapus saja. Tunggu di kamar aku. Tuh lihat dia. Oh, dia nggak ada gambarnya. Apa sih? Oh, gara-gara ini penghapus. Padahal bukan akan Jombang. Iya Cak. Sini Mbah Nun ya. Mbah Nun. Wibu-wibu. Nah, ini anak Tebuireng ini namanya Mas Sayhu, kayaknya ada di ikut majalah dulu Tebuireng deh, tahu nggak? siapa namanya? Sayhu.